Jennifer Penn adalah seorang anak dari pengungsi Vietnam yang menetap di Kanada. Orang tuanya berprofesi sebagai buruh. Mereka menaruh harapan besar pada Jennifer untuk mengejar prestasi akademik agar nantinya bisa membawa perubahan pada kesejahteraan keluarganya. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan. Untuk meraih itu, kedua orang tuanya menerapkan disiplin yang ketat dalam mendidik Jennifer dan adiknya Felix. Tidak hanya urusan akademik, Jennifer juga diberikan kursus non-akademik untuk menunjang bakatnya seperti les piano, ice skating, bela diri, dan juga berenang. Semua kegiatan itu dilakukan dengan penuh kedisiplinan dan menghasilkan banyak prestasi yang membanggakan kedua orang tuanya. Guru les piano Jennifer pun memberikan kesaksian bahwa Jennifer adalah murid terbaiknya yang sering meraih kejuaraan piano. Begitu pula dengan prestasi akademiknya, ia dikenal tekun dan sering belajar hingga larut malam untuk mendapatkan nilai terbaik. Tekanan dan harapan orang tuanya untuk menjadikan dirinya anak sukses membuatnya sering merasa cemas dan ragu. Ketika memasuki usia remaja, Jennifer mulai mengalami pubertas dan didekati seorang lelaki bernama Daniel Wong. Daniel adalah orang yang selalu ada untuknya setiap kali dia membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang tak dia dapatkan dari kedua orang tuanya. Sejak mengenal cinta, lambat laun prestasi belajarnya menurun. Apalagi Daniel ini adalah anak bermasalah karena sering memperjualbelikan narkoboy. Ketika hal ini diketahui orang tuanya, Jennifer dimarahi habis-habisan dan disuruh memilih untuk putus dari Daniel atau pergi dari rumah orang tuanya. Tentunya dengan berat hati, Jennifer memilih putus dengan Daniel meski dia sangat kecewa dan sakit hati dengan sikap orang tuanya. Puncaknya adalah Jennifer mulai berbohong tentang nilai yang dia dapatkan di sekolah. Prestasinya yang menurun tidak dijelaskan pada orang tuanya, bahkan dia membohongi orang tuanya dengan rapot palsu, menggunakan Photoshop dengan nilai yang fantastis di dalamnya. Nilai rapot yang harusnya mendapatkan B, dia ganti menjadi A semua. Hal ini dia lakukan karena tidak mau dimarahi ibunya. Buat ibunya, nilai B adalah aib, sehingga nilai itu yang harus ada adalah A. Setelah lulus SMA, orang tuanya meminta Jennifer masuk ke kedokteran. Hanya saja Jennifer tidak mau karena merasa tidak mampu. Akhirnya orang tuanya minta masuk ke jurusan farmasi di Ryerson University Toronto. Meski mengaku mendaftar dan kuliah di kampus tersebut, faktanya Jennifer selama 4 tahun tidak pernah menjadi mahasiswa di sana. Dia hanya pergi ke kota itu diantar ayahnya, tapi tidak benar-benar belajar di sana. Jennifer hanya masuk ke perpustakaan lalu pulang. Dia bahkan membuat ijazah palsu dari kampus tersebut dan ibunya percaya bahwa dia lulus dengan nilai terbaik. Sementara itu, jauh di lubuk hatinya, Jennifer ternyata masih menyimpan perasaan untuk Daniel Wong, pria cinta pertamanya. Suatu hari, Jennifer kedapatan masih nelpon dan berkirim teks dengan Daniel. Orang tuanya murka dan semakin memberlakukan aturan ketat kepada putrinya yang telah dewasa itu. Segala bentuk komunikasi dan kebebasan pribadi, termasuk penggunaan telepon seluler dan komputer, dilarang. Bahkan pergerakan mobilnya pun diawasi melalui odometer. Jennifer yang merasa kesepian dan putus asa dipertemukan dengan Andrew Montemayor, seorang teman lama dari masa sekolah dasar, dan mulai merenungkan cara untuk melepaskan diri dari belenggu tekanan yang dirasakannya. Menurutnya, ayahnya yang otoriter adalah penghambat dia untuk menjalin kasih kembali dengan Daniel. Jennifer dan Montemayor bersama dengan teman sekamarnya Montemayor, Ricardo Duncan, mulai menyusun rencana yang pada awalnya hanya dimaksudkan sebagai pelajaran bagi orang tuanya yang dianggap terlalu mengekang. Ternyata pelajaran itu tidak jadi mereka lakukan karena Montemayor tidak mau mengambil resiko. Akhirnya hubungan Jennifer dengan Montemayor berakhir. Jennifer kembali mendekati Daniel dan bersama-sama mereka mempertimbangkan untuk menyewa orang yang bisa memberikan pelajaran kepada orang tuanya. Dalam skema yang rumit,
Daniel memberikan Jennifer sebuah ponsel baru dan menghubungkannya dengan Lanford Homeboy Crawford yang menuntut pembayaran sebesar $10.000 Kanada untuk tugas yang pada awalnya tidak jelas. Tanpa disadari, rencana tersebut berkembang menjadi plot pembunuhan yang mengerikan. Pada suatu malam di bulan November tahun 2010, sekitar pukul 21.30, Crawford bersama dengan Milva Ganam dan Eric Carty memasuki rumah keluarga Jennifer. Mereka datang bersenjata dan siap untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Jennifer membukakan pintu depan sehingga teman-temannya itu bisa leluasa masuk rumahnya sementara dia menunggu di kamarnya seolah tak tahu apa-apa. Ayahnya ditembak 2 kali termasuk di wajah, sementara ibunya ditembak 3 kali di kepala dan meninggal di tempat. Sesaat sebelum tewas, ibunya sempat berteriak, "Jangan sakiti anakku." Sangat tragis, padahal yang merencanakan semua itu adalah anak kandungnya sendiri. Awalnya polisi kebingungan mencari motif dan pelaku penembakan misterius itu. Secara ajaib, Han, sang ayah, berhasil selamat dan mengingat setiap detail dari peristiwa tragis yang hampir merenggut nyawanya. Han kemudian menceritakan bahwa Jennifer ada di tempat kejadian dan berbicara dengan pelaku penembakan seolah sudah akrab dan dekat. Padahal setelah penembakan, Jennifer menelpon 911 untuk meminta pertolongan seolah dia juga menjadi korban di rumahnya itu. 4 tahun kemudian, pada tahun 2014, kasus ini dibawa ke pengadilan. Saat vonis bersalah diucapkan, Jennifer menunjukkan ketenangan yang mencengangkan tanpa emosi yang terlihat. Namun ketika ruang sidang mulai sepi dari awal media, dia menangis dan gemetar, tak mampu menahan beban emosional yang dialaminya. Dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama, Jennifer dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan pembebasan bersyarat. Pada tahun kejadian, usia Jennifer adalah 24 tahun. Melalui kisah yang memilukan ini, kita diingatkan bahwa tekanan dan harapan berlebihan pada anak bisa memiliki konsekuensi yang fatal. Jennifer merasa tertekan oleh harapan tinggi orang tuanya yang ternyata semakin hari semakin sulit untuk diraih. Bertahun-tahun tekanan akademik dan emosi yang bertumpuk membuatnya sampai harus berbohong, membenci orang tuanya hingga dendam yang berakibat menghancurkan keluarga dan dirinya sendiri. Tetangga Jennifer tak ada yang percaya bahwa anak ini merencanakan pembunuhan orang tuanya. Keluarga mereka adalah keluarga baik-baik saja. Tetangga Jennifer tak ada yang percaya bahwa anak ini merencanakan pembunuhan orang tuanya. Keluarga mereka adalah keluarga yang baik-baik saja dan harmonis. Begitulah tampilan di luar terkadang tidak bisa menggambarkan apa yang terjadi sesungguhnya. Masa kecil bagi Jennifer adalah masa emasnya kala dia bisa berprestasi sesuai harapan orang tua. Namun saat sudah remaja dan dewasa, ada hal-hal yang luput dipahami orang tuanya. Pendekatan terhadap anak seharusnya sudah berbeda. Anak-anak yang bermasalah biasanya muncul dari anak-anak yang tidak dipenuhi hak-haknya. Ada 4 hak anak yang harus dipenuhi orang tua, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Jika hak anak tidak dipenuhi, maka anak cenderung kehilangan harapan. Anak yang kehilangan harapan hanya melihat semua situasi dari sudut pandang negatif. Emosi negatif yang muncul kemudian mendorongnya untuk menyalahkan keadaan, bukan berdamai dengan keadaan. Akhirnya perilaku anak menjadi putus asa, daya juang rendah, dan bahkan bisa nekat mengakhiri hidupnya sendiri atau orang yang dianggapnya membuat kehilangan harapan. Kasus Jennifer Penn bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga pelajaran berharga tentang pentingnya pola asuh yang tepat bagi anak usia perkembangannya. Kini Jennifer harus menanggung perbuatannya, bahkan sang ayah diberikan perintah untuk tidak melakukan kontak terhadapnya. Jennifer menjadi sebatang kara, bahkan terkurung seumur hidup di penjara. Sungguh memilukan. Jika penasaran, teman-teman bisa tonton kisahnya di Netflix. Cari saja judulnya What Jennifer Did. Oke, para pemirsa yang beriman, demikian kisah dari Jennifer Penn. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Jennifer Penn bisa menjadi panduan bagi kita, khususnya orang tua, bagaimana cara mendidik anak yang baik
ya. Jadi jangan terlalu menekankan kepada anak, tapi sekali-kali kita harus memberikan kebebasan, namun kebebasan yang tetap terjaga. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.